أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كلنا سابقين من جميع الصحابة والتابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كأحمد جازلي بن جرده جازلي كي زين الدين جازلي كي نور الهدى جازلي كي حامد جازلي كي فاطمة جازلي كي أحمد جازلي كي محفظرات إلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقر أحمد حمد أبي خادم أبي خادم أبو حبان أبي قاسم جعبل وإلى حضرة جميع مؤلف كتبنا حسن شيخ جلال الدين الأسدي شيخ جلال الدين محل شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الراشد شيخ متعول الأشعري جميع شيخنا وأساتذتنا يا الله وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات ولا حسن لا حضرتي جميع أهل الدرس من دار الحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم حسن بسيط على أسر وأباه مجاهد وعبد القهار وأما أبيت وأما أبيت مياتي ويهجر ومنصر وأبيت حجي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Surat An-Nahl ayat 90. Langsung saya terangkan sing ikut doa. Gak usah tambah lagi maknanya. Karena membahas ini tok maknanya sudah sangat panjang sekali. Kita artikan dulu secara globalnya seperti yang ada di dalam kitab tafsir Jalalain ya. Tengeriku ingin dikatakan Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Yang dimaksud dengan sebuah keadilan itu apa? At-tauhidi awil insaf. Yaitu mengesahkan terhadap Allah atau bertindak dengan adil, bertindak dengan apa bahasanya ini sesuai dengan takarannya. Itu maknanya adil. Wal ihsan, dan juga Allah Ta'ala memerintahkan terhadap memerintahkan untuk melakukan atau bertindak baik. Ada il-faraidi, yakni melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Au anta'budallaha ka'annaka tarahu, atau menyembah terhadap Allah Ta'ala seolah-olah kalian semua itu melihat terhadap Allah seperti yang ada di dalam hadis. Wa ita'idil kurba, dan i'ta'idil kurba, dan memberi terhadap para sanak kerabat ayil korobah. Khassahu bidzikri ihtimaman bihi. Allah Ta'ala mengkhususkan lafaz ita'idil kurba. Kenapa kok yang diperintahkan untuk diberi itu dil kurba, orang yang memiliki hubungan kerabat? Alasannya adalah karena memiliki ihtimaman bihi, agar lebih memperhatikan. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah Ta'ala mencegah daripada sebuah keburukan, yakni zina. Wal mungkari, dan jika tindakan ingkar syar'an, yakni minal kufri wal ma'asi, yakni dari kekufuran dan jika tindakan maksiat. Wal baghi, dan jika tindakan mendolimi terhadap para manusia. Aidul milinas khassau bidzikri ihtimaman bihi kama bada bil fahsya'i kadzalik. Ada sengeriki ingin dikatakan kenapa kok al-baghi ini disebutkan secara khusus padahal sebenarnya sudah masuk dalam al-munkar. Maka di sini didakwakan karena ingin lebih memperhatikan lagi. Ya'idukum ay bil amri wan nahi. Allah Ta'ala memberikan sebuah nasihat terhadap kalian semua dengan sebuah perintah dan juga larangan, la'allakum tadzakkarun, agar kalian semua itu mau untuk la'allakum tadzakkarun, agar kalian semua itu mengambil sebuah pelajaran. Aitat ta'iduna, yakni kalian semua itu mau mengambil sebuah pelajaran dan juga sebuah nasihat. Wa fi idghamu ta'ifil asli wa dzali wa fil mustadraki. Jadi tadzakkarun
itu asalnya tatadzakkarun, kemudian diidghamkan taknya di dalam dal nanti menjadi tadzakkarun. Wa fil mustadrak an Ibnu Mas'udin wa hadi ajma'u ayatin fil Qur'ani lil khairi wasyarri. Dari dawuhnya Imam Ibnu Mas'ud, beliau dawuh bahwa ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ini merupakan ayat yang paling komplit di dalam mengumpulkan kebaikan dan juga keburukan. Ini loh, kenapa kok saya lebih tertarik untuk membahas secara tuntas ayat ini daripada untuk menambahi materi yang setelahnya. Karena ayat ini ya, ada kan sering ya, hampir semua orang yang khutbah itu pasti baca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kan seperti itu ya. Makanya para ulama dawuh ini merupakan ayat yang paling konkret, paling komplit di dalam menjelaskan kebaikan dan juga keburukan. Kenapa kok bisa seperti itu? Secara garis globalnya, yang ini ngendikaken Allah Ta'ala itu intinya dalam ayat ini memberikan sebuah perintah dan juga memberikan sebuah larangan. Saya jelaskan yang ada di dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi-nya mawon. Beliau dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi-nya, beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama, korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya ini macam-macam. Kalau menurutnya Imam Al-Biqai dalam kitab Tafsir Ya Allah ya Rabbi ya Karim Nadmi Duror fi Tanasubil Ayyi was Suwar. Kemarin kan potongan ayat yang kemarin itu kan sudah dijelaskan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sesungguhnya dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjadi sebuah kejelasan terhadap segala sesuatu, petunjuk dan juga rahmat dan juga sebuah kabar gembira terhadap para muslimin. Ini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber segalanya. Maka setelah Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber segalanya, di dalam ayat yang ke-90 ini, Innallaha ya'muru bil adli, Allah Ta'ala menjelaskan secara konkret dan juga komplit yang mengumpulkan terhadap segala jenis kebaikan dan juga keburukan. Itu kalau menurut tafsir Al-Biqai-nya seperti itu. Tapi kalau yang ada di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh bahwa beliau itu dawuhnya seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa'lam annahu ta'ala lamastaqsa fi syarhil wa'di wal wa'idi wat targhibi wat tarhib atba'ahu biqauli innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fa jama'a fi hadhil ayah ma yattasilu bit taklif fardhan wa naflan wa ma yattasilu bil akhlaqi wal adabi umuman wa khususan. Jadi setelah Allah Ta'ala itu menjelaskan pada ayat-ayat yang kemarin perihal masalah janji dan juga ancaman dan juga tindakan untuk membuat mereka itu suka, tindakan membuat mereka itu takut, maka Allah Ta'ala membahas ayat ini innallaha dawuh terhadap ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, maka Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam ayat ini semua hal yang berhubungan dengan urusan taklif baik dari segi fardu ataupun sunnah, baik yang hal-hal yang berhubungan dengan akhlak dan juga etika secara umum ataupun secara khusus. Jadi ayat ini merupakan ayat yang Masya Allah sangat agung sekali dan maknanya sangat besar. Tengriki dingin dikaakan ngeten. Diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas, dulu ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Mad'un Al-Jamahi, tak baleni maneh. Ada sahabat yang namanya Utsman bin Mad'un Al-Jamahi. Beliau itu Utsman bin Mad'un berkata, "Ma aslamtu awalan illa hayaan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Biyen niku aku tidak masuk Islam kecuali karena aku itu sungkan terhadap Kanjeng Nabi. Jadi ana sahabat sing jenenge Utsman bin Mad'un iku mlebu Islam tidak lain tidak bukan alasannya karena sungkan terhadap Kanjeng Nabi.
Tapi tetap dia benar-benar Islam, cuma motivasinya dia masuk Islam itu adalah karena sungkan terhadap kanjeng Nabi. Kemudian tengriki dilanjutkan lagi. Walam yataqarrar al-islamu fi qalbi. Dan yang namanya Islam itu tidak benar-benar tertancap di dalam hatiku, katanya Utsman bin Mad'un. Fahadartuhu data yaumin. Kemudian suatu ketika saya itu sowan terhadap kanjeng Nabi. Sawan dumateng kanjeng Nabi fa bainama huwa yuhaddisuni, di tengah-tengah kanjeng Nabi itu sedang berbicara denganku, idra'aitu basarahu syakhasa ila sama'i summa khafadu an yaminhi summa ada limisli dzalika fasa'altuhu. Tiba-tiba tengah-tengah kanjeng Nabi itu sedang berbincang-bincang dengan kami, Utsman bin Mad'un. Tiba-tiba kanjeng Nabi itu melihat kedua sucone kanjeng Nabi itu tiba-tiba melihat ke langit, kemudian ke kanan. Ke langit, kemudian melihat ke arah kanan. Kemudian ditanyai sama Utsman bin Mad'un ini tadi. Wahai Utsman bin Mad'un ini tanya, "Napa kanjeng Nabi jenengan kok mirsani nginggil maranganten mirsani kanan?" Kanjeng Nabi pun menjawab teng kelanjutannya, "Bainama ana uhadditsuka idzan bi Jibril nazal an yamini." Di tengah-tengah aku berdiskusi dengan dirimu, tiba-tiba Jibril itu turun daripada langit ke sisi kananku. Faqala, seraya Jibril itu berkata kepadaku, "Ya Muhammad, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap sebuah keadilan dan juga tindakan baik. Yang dimaksud dengan adil di sini, al-adlu syahadatu alla ilaha illallah. Yang namanya adil adalah seseorang itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wal ihsanu al-qiyamu bil faraid. Yang namanya ihsan, berbuat baik, adalah melakukan terhadap semua hal-hal wajib. Wa itaidil kurba, dan juga memberikan, bersedekah terhadap sanak kerabat. Wa itaidil kurba, dan mendatangi terhadap bersedekah terhadap sanak kerabat. Wa itaidil kurba, memberi terhadap sanak kerabat, aisilatidil qarabah, wa yanha anil fahsya, dan mencegah daripada sebuah keburukan yakni zina. Wal mungkar, dan juga tindakan yang mungkar yakni sebuah perkara yang tidak diketahui dalam syariat dan juga sunnah. Dan juga Allah Ta'ala melarang daripada al-baghi, tindakan zalim. Kemudian tiba-tiba setelah Utsman bin Mad'un itu mendengarkan apa yang diucapkan Jibril itu tadi, bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap sebuah keadilan, ihsan, dan juga memberi atau sedekah terhadap sanak kerabat, dan melarang daripada tindakan keburukan yakni zina, tindakan mungkar, dan juga tindakan zalim terhadap para manusia. Akhirnya Utsman bin Mad'un berkata, "Fawaqa'a al-imanu fi qalbi." Tiba-tiba saya itu merasa iman ini saya rasa sangat indah sekali. Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril dawuh dumateng kanjeng Nabi agar memerintahkan dengan 3 hal dan melarang dari tiga hal. Memerintahkan terhadap nopo? Pertama, al-adli wal ihsan wa ita idil qurbah. Dan melarang dari 3 hal, al-fahsya wal munkar wal bagh. Gara-gara krungu dawuh ini, Utsman bin Mad'un yang awalnya dia masuk Islam, motivasinya tidak lain tidak bukan cuma gara-gara sungkan terhadap kanjeng Nabi. Gara-gara dengar ayat ini, akhirnya Utsman bin Mad'un itu akhirnya benar-benar merasakan imannya itu benar-benar tertancap di dalam hati. Setelah merasakan imannya itu tertancap di dalam hati, Utsman bin Mad'un ini akhirnya sowan dumateng Abu Thalib, pamannya kanjeng Nabi. Saya menghabarkan terhadap Abu Thalib. Abu Thalib pun berkata, "Ya ma'syara Quraisy, ittabi'u ibna akhi tarshudu." Wahai anak-anaknya, golongannya kabilah Quraisy, hendaklah kalian semua itu mengikuti terhadap ponaan saya. Niscaya kalian semua akan pintar, niscaya kalian semua akan benar. Wala in kana shadiqan aw kadiban fa innahu ma ya'murukum illa bimakarimil akhlaq. Andaikan dia itu benar ataupun bahkan dia itu bohong dalam pengakuannya sebagai nabi, niscaya dia tidak akan pernah memerintahkan kecuali terhadap akhlak-akhlak yang baik. Katanya Abu Thalib, pamannya beliau.
Falamma ar-rasul min ammihi alin qala ya ammah atamuru an-nasa ayyatabiuni wa tada'a nafsaka wajahada alaihi fa aba ayyuslim. Jadi ini diomongi cara gampangan emang wahai pamanku, sampean iku memerintahkan terhadap seluruh para manusia untuk mengikutiku, namun sampean sendiri kok malah tidak iman. Intinya adalah satu, berarti sahabat Utsman bin Mad'un yang awalnya dia itu masuk Islam gara-gara napa? Sungkan terhadap Kanjeng Nabi, gara-gara mendengar ayat ini, yang namanya Utsman bin Mad'un akhirnya benar-benar imannya benar-benar tertancap di dalam hati. Bahkan ada cerita yang lebih dahsyat daripada itu, yakni dulu diceritakan ada dawuh ngeten. Suatu ketika Imam Al-Qadhi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali alaihissalam, Sayyidina Ali berkata, amarallahu nabiyahu ayyu'ridha nafsahu ala qabailil Arab. Dulu diceritakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap baginda Nabi untuk menawarkan dirinya, maksudnya menawarkan agamanya ini atas seluruh kabilah-kabilah Arab. Jadi Kanjeng Nabi, dawuhnya Sayyidina Ali, didhawuhi kalian Allah Ta'ala agar untuk menawarkan ya ajaran agama Islam ini kepada seluruh kabilah Arab. Akhirnya fakharaja wa ana ma'ahu wa Abu Bakrin. Hingga suatu ketika, karena memang didhawuhi oleh Allah Ta'ala agar menawarkan, bahasanya seperti itu ya, mempromosikan agama Islam, syariat Islam ini kepada para kabilah-kabilah Arab. Akhirnya Kanjeng Nabi ini miyos. Artinya Kanjeng Nabi ini melakukan sebuah perjalanan kepada kepada kebanyakan kabilah Arab bersamaan dengan Sayyidina Ali, bersamaan dengan Sayyidina Abu Bakar. Hingga suatu ketika fawaqafna ala majlisin alihimul waqar. Hingga suatu ketika baginda Nabi Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar ini berhenti dan melihat ada sebuah perkumpulan, sebuah kabilah yang mana perkumpulannya itu sangat penuh dengan ketenangan dan juga kesejukan. Beda dengan kabilah-kabilah orang Quraisy dan juga yang masih ada pada zaman jahiliyah. Senengane lek kumpul ngono senengane uraan, mendem-mendeman, omong-omongan sing elek. Tapi nih tiba-tiba Kanjeng Nabi sama Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar ini sangat terkejut, sangat takjub. Ini orang-orang sedang berkumpul melakukan apa? Kok majelis yang sedang mereka jalan itu kok berjalan dengan penuh ketenangan. Akhirnya tengah ini didawahkan faqala Abu Bakrin mimmanil qaum. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memberanikan diri. Ini siapa orang kok yang lagi berkumpul kemudian majelisnya begitu tenang. Wong lek kumpul-kumpul biasanya mesti omong-omongannya elek, cekakaan, rame. Tapi ini kok penuh dengan ketenangan, kesejukan, kumpul-kumpulnya. Akhirnya bertanya, ya napa teng mriki dingdikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim manil qaum. Sampean ini kabilah dari keturunannya siapa? Kalian semua ini loh kabilah dari keturunannya siapa? Akhirnya mereka menjawab faqalu min Syaiban bin Sa'labah. Kami ini kabilah keturunannya Syaiban bin Sa'labah. Oh, kalau ndelok modeling ini ki apik wong-wong. Akhirnya fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syahadatain wa ila yang soruhu fa inna Quraisyan kadzabu. Akhirnya Kanjeng Nabi tanpa basa-basi langsung mengajak semua kabilah itu tadi dari keturunannya Syaiban bin Sa'labah untuk masuk Islam, dan agar kabilah keturunannya Syaiban bin Sa'labah ini mau menolong Kanjeng Nabi atas golongannya orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy itu menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Setelah golongannya kabilah keturunan Syaiban bin Sa'labah ini diajak masuk Islam oleh Kanjeng Nabi, mereka berkata,
Faqala Makrun bin Amr berkata, ila ma tad'una akha Quraisyin. Kanjeng Nabi ditangleti sama salah satu perwakilannya golongan kabilah Syaiban bin Sa'labah. Kalian semua itu mengajak kami terhadap apa? Ajaran apa yang kalian ajak kepada kami itu ajaran yang model bagaimana? Akhirnya Kanjeng Nabi membaca ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Kanjeng Nabi cuma baca satu ayat ini tok. Atas permintaan mereka, Kanjeng Nabi itu mengajak kepada apa? Setelah Kanjeng Nabi membaca ayat ini, langsung Makrun bin Amr selaku perwakilannya kabilah mereka itu berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa da'auta wallahi ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Demi Allah, kalau kalian itu membacakan ayat ini tadi, sesungguhnya kalian itu mengajak kepada akhlak yang baik dan juga budi pekerti yang baik. Walaqad afika qaumun kadzabuka wa dhaharu 'alaika. Sungguh mereka itu bohong. Sungguh mereka itu munafik. Kaum Quraisy yang menganggap dirimu bohong, itu sangat bohong. Akhirnya semua golongannya Syaiban, kabilah Syaiban bin Sa'labah ini masuk Islam gara-gara Kanjeng Nabi cuma membacakan satu ayat ini. Ini masih membahas masalah hanunin tok ya. Kehebatan daripada ayat ini itu, betapa ayat ini sangat lengkap dan juga sangat konkret di dalam membahas semua kebaikan dan juga semua keburukan. Gurung bahas masalah tafsir aja. Kita jelaskan mengenai masalah tafsirnya sekarang. Mengenai tafsirnya ayat ini, para ulama itu sangat banyak mengalami yang namanya perbedaan tafsir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini setiap kalimatnya para ulama berbeda-beda. Nah, bahwa setiap kalimatnya para ulama beda-beda. Kan innallaha ya Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap 3 hal dan melarang daripada 3 hal. Memerintahkan terhadap 3 hal, yang pertama al-adli, adil. Maknanya adil itu apa? Tafsir Jalalain pun itu loh maknanya 2. Ada yang mengatakan adil itu maksudnya adalah at-tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa al-adlu huwal insaf. Adil itu maknanya adalah apa? Insaf. Insaf itu berlaku yang benar-benar moderat. Bertindak moderat. Itu namanya adil menurut satu versi tafsiran al-adlu. Yang nomor 2 al-ihsan. Ihsan pun juga para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan maknanya ihsan, berbuat baik, adalah adaul faraid, melaksanakan seluruh kefarduan. Dan juga ada yang mengatakan yang namanya ihsan itu melakukan atau beribadah seolah-olah kita Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat terhadap kita. Kita lanjutkan lagi. Itu kan toh banyak atau perbedaan tafsirnya toh. Wa ita'idil qurba, dan memberi atau bersedekah terhadap para kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah daripada sebuah keburukan. Wal munkar, dan juga hal-hal yang mungkar. Wal baghi, dan juga melakukan terhadap tindakan zalim. Jadi secara garis globalnya, pertama seperti yang didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa'lam anna fil ma'murati kasratan wa fil manhiyati aidon kasratan. Perlu kita ketahui bahwa semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu sangat banyak. Dan wa fil manhiyat, hal-hal yang dilarang oleh Allah pun itu juga sangat banyak. La wa inna ma hasuna tafsiru lafdin muayyanin li syai'in muayyanin idza hasala baina dzalikal lafdi wa baina dzalikal makna munasabah.
Sarannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena memang saking banyaknya makna menurut versinya para ulama, beliau sampai dawuh, seharusnya setiap lafadz itu memiliki makna tertentu agar makna tersebut itu saling berbeda dengan lafadz yang lainnya. Dawuhnya beliau seperti itu. Lah, sehingga kalau seperti itu, amma dalam tahsil hadil halah karena dalika tafsir fasidan. Fa idza fassarna al-adla bi syai'in wal ihsani bi syai'in akhar wajaba an nubayyina anna lafdzal adli yunasibu dalikal makna. Beliau intinya dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, seharusnya memang setiap lafadz daripada 3 hal yang diperintahkan dan juga 3 hal yang dilarang itu memiliki makna yang tertentu yang tidak termasuk di dalam kalimat yang lainnya. Karena secara kaidah dasarnya adalah al-atfu yaktadil mughayarah. Baleni mana? Al-atfu yaktadil mughayarah. Yang namanya atof itu menuntut terhadap yang namanya sebuah perbedaan. Perbedaan antara ma'tuf dan juga ma'tuf alaih. Cara garis globalnya seperti itu. Jika memang seperti itu, artinya setiap lafadz itu harus punya tafsirnya masing-masing. Karena secara kaidah dasarnya al-atfu yaqtadil mughayarah, yang namanya ataf itu menuntut terhadap sebuah perbedaan, maka dawuhnya beliau wa aqulu, beliau dawuh Al-Imam Fakhruddin dawuh, zahiru hadil ayah yadullu ala annahu ta'ala amara bi salasati asya' wa naha an salasati asya'. Zahirnya ayat ini intinya adalah Allah Ta'ala memerintahkan terhadap 3 hal dan juga melarang terhadap 3 hal. Perintah 3 hal itu berupa apa? Al-adlu wal ihsan wa ita'idil qurba. Bertindak adil, ya, bertindak baik dan juga memberi atau bersedekah terhadap sanak kerabat. Yang nomor 3 hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah al-fahsya wal munkar wal baghi. Tindakan buruk, al-fahsya. Kemudian tindakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, tindakan mungkar dan juga tindakan zalim terhadap para manusia. Maka dawuhnya beliau, fa wajaba ayyakuna al-adl wal ihsan wa ita'idil qurba salah satu asya' mutaghayyirah. Dawuhnya beliau, maka 3 hal yang berupa al-adlu wal ihsan wa ita'idil qurba, memberi terhadap sanak kerabat, itu merupakan sebuah 3 hal yang berbeda. Itu harus ditafsiri 3 hal ini merupakan hal yang berbeda. Jangan sampai ditafsiri 3 hal ini masih sama kan mboten barang. Lah, kemudian wa wajib an takun al-fahsya wal munkar wal baghi salah satu asya' mutaghayyirah. Dan juga wajib 3 hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala berupa al-fahsya, tindakan buruk. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-munkar, tindakan mungkar, dan juga tindakan zalim terhadap manusia, itu juga harus ditafsiri bahwa 3 hal ini merupakan hal yang berbeda, tidak ada kesamaannya. Karena li'annal atfa yujibul mughayarah, karena secara garis globalnya adalah yang namanya atof itu menuntut terhadap sebuah perbedaan. Itu cara garis globalnya seperti itu. Melano, dawuhnya beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu menafsirinya seperti ini. Fanaqul, beliau dawuh yang namanya adil. Adil itu apa sih secara makna bahasanya? Beliau dawuh yang namanya adil itu al-amru al-mutawasid baina tarafail ifrat wa tafrid. Yang namanya adil adalah sebuah perkara yang menengah-nengahi antara terlalu berlebihan atau terlalu minus. Bahasanya seperti itu ya. Jadi yang namanya adil itu adalah moderat. Cara bahasa Indonesia seperti itu. Jadi yang namanya adil itu adalah sebuah tindakan moderat antara keterlaluan atau terlalu minim. Itu namanya adil. Sehingga tengriki didawuhaken, sehingga sebuah perkara yang wajib untuk dijaga di dalam segala hal itu adalah tindakan moderat. Jadi dalam semua hal, dalam semua urusan itu kita wajib yang namanya moderat.
Penjelasannya seperti ini ya. Penjelasan bahwa adil itu diartikan sebuah tindakan moderat adalah seperti ini. Kita tahu bahwa yang namanya adil, itu merupakan sebuah tindakan moderat. Bentuknya adalah seperti ini keterangannya yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makanya karena yang namanya adil itu ditafsiri dengan tindakan moderat, maka salah satu daripada tafsiran adil adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa kok la ilaha illallah itu dianggap sebagai sebuah ucapan, sebuah tindakan, dan ya sebuah keyakinan yang sifatnya moderat? Karena tidak lain tidak bukan adalah banyak di luaran sana orang-orang yang sifatnya terlalu minus. Sampai-sampai mereka itu menganggap bahwa di dunia ini, di alam ini, tidak ada yang namanya pencipta. Tidak ada yang namanya Tuhan. Ini namanya terlalu minus. Dan juga banyak orang-orang di luaran sana itu menganggap bahwa yang namanya Tuhan itu tidak cukup satu. Harus lebih dari satu. Ya. Ini namanya kebablasan. Keterlaluan atau kebablasan. Sehingga syariat Islam ini mengajarkan kepada kita agar moderat. Yakni apa? Tidak terlalu minus sampai menganggap tidak ada Tuhan sama sekali. Sehingga kita meyakini bahwa ada Tuhan, la ilaha. Tapi juga kita itu tidak terlalu kebablasan sampai menganggap Tuhan itu banyak. Sehingga kita meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu cuma satu, itu tunggal, itu esa. Sehingga jadilah lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah itu merupakan sebuah tindakan, ucapan, dan juga keyakinan yang moderat. Moderat antara meyakini tidak ada Tuhan sama sekali dan moderat antara meyakini bahwa Tuhan itu berbilangan. Makanya kita itu moderat. Pun itu seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mulanya beliau itu tahu seperti ini. Makanya semua keadaan yang di dalamnya ada taklif itu terbagi di dalam dua hal. Yang pertama dalam segi keyakinan, dan yang kedua ada dari segi a'malil jawarih. Baleni mana? Sebuah tindakan moderat yang menjadi taklif daripada Allah Ta'ala itu ada dalam dua hal. Yang pertama di dalam i'tiqadat, dalam urusan keyakinan-keyakinan, dan yang nomor dua di dalam urusan a'malil jawarih atau tindakan-tindakan badan kita. Makanya beliau tahu seperti ini. Adapun bertindak moderat di dalam urusan keyakinan, maka yang namanya adil ini wajib dijaga dalam semua hal. Nah, termasuk daripada tindakan moderat di dalam urusan keyakinan adalah ucapan dan juga keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena apa? Karena ini sekali lagi sama seperti yang barusan saya jelaskan bahwa la ilaha illallah itu moderat antara mereka-mereka yang meyakini sama sekali tidak ada Tuhan dan antara mereka-mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu berbilangan. Makanya Islam itu mengajarkan yang namanya sebuah kemoderatan, la ilaha illallah. Kita meyakini bahwa ada Tuhan, ada pencipta di alam ini, satu. Yang nomor dua, namun kita tidak kebablasan. Sampai meyakini berbilangan yang namanya Tuhan itu. Kita mengesakan, kita menganggap yang namanya Tuhan itu tunggal dan juga satu dan juga esa. Pun, itu namanya al-adlu fil i'tiqadat atau moderat dalam urusan keyakinan. Yang nomor dua, yang namanya moderat. Di sini didawahkan yang namanya moderat, ya Allah pun diwo. Nah niki. Itu dalam urusan keyakinan, masalah ketuhanan. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita terapkan.
Kita contohkan, kita bahas secara singkat mawon nggih. Teng mriki didhawuhaken juga banyak dari golongan mereka bahwa mereka itu meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu sama sekali tidak tersifati dengan sifat-sifat baik itu ilmu, kuasa ataupun yang lainnya. Juga banyak daripada mereka yang mengatakan bahwa sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu sifat-sifat yang baru yang berubah-berubah. Itu namanya tasbih atau menyerupakan Allah Ta'ala dengan para makhluk. Sehingga yang moderat kita itu meyakini bahwa Allah Ta'ala, Tuhannya alam ini, itu merupakan zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup, bersertaan dengan mengakui bahwasanya sifatnya itu tidaklah baru datang dan juga tidaklah berubah. Satu contoh itu. Contoh banyak lagi ya. Kita contohkan lagi dalam urusan niki. Dalam keyakinan kita dalam urusan a'malil abdi atau keyakinan mengenai masalah pekerjaannya seorang hamba. Ada orang yang meyakini, banyak dari golongan-golongan yang firqah dhalalah, firqah yang sesat itu meyakini bahwa pekerjaan yang dilakukan seorang hamba ini tidak lain tidak bukan yang namanya hamba itu sama sekali tidak memiliki ikhtiar. Kenapa? Seorang hamba itu sama sekali tidak memiliki ikhtiar. Pokoknya semua yang dikerjakan seorang hamba, para manusia ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan sebuah takdir daripada Allah Ta'ala. Menungso ini sama sekali nggak memiliki ikhtiar sama sekali. Diibaratkan seperti halnya daun yang jatuh kemudian diombang-ambing oleh angin, ada yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, golongan yang kedua ini terlalu minus. Ada yang mengatakan bahwa golongannya Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa yang namanya hamba itu, yang namanya manusia itu menciptakan terhadap tindakannya sendiri tanpa adanya campur tangan daripada Allah Ta'ala. Ini namanya kebablasan. Sehingga kita para ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesungguhnya seorang hamba ini secara batin kita itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tapi secara zahir kita itu punya ikhtiar. Pun masih banyak lagi sebenarnya. Dan masih banyak lagi yang namanya keyakinan-keyakinan yang mana agama Islam ini datang dalam keadaan moderat di antara dua hal. Antara kebablasan atau terlalu minus. Contoh mawon yang terakhir wes iki. Pun ning ngoten wis. Itu sudah membahas mengenai permasalahan moderat di dalam urusan keyakinan. Nah, sekarang kita membahas yang namanya moderat di dalam urusan a'malil jawarih atau pekerjaan-pekerjaan badan. Maka beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menuturkan 6 contoh. Banyak dari golongan orang-orang itu mengatakan bahwa ini dicontohkan ya ini perlunya kita juga menjaga yang namanya moderat dalam urusan a'malil jawarih atau amal-amal badan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Fakhrur Razinya beliau, satu, ada golongan orang yang meyakini bahwa ngeriki bahasanya beliau yaquluna nufatit taklif yaquluna la yajibu 'alal abdi al-ishtighalu bi syai'in minat ta'at wa la yajibu 'alaihi al-ihtirazu an syai'in minal ma'asi wa laysa lillahi 'alaihi taklifun aslan. Wa qala qaumun minal hindi wa minal manawiyah innahu yajibu 'alal insani ay yajtani an kulli thayyibat wa ayyubaligha fi ta'dibi nafsihi wa yahtariza amma yalmilu atabu ilaihi hatta annal manawiyah yakhussuna anfusahum wa yahtarizuna an tazawwuj wa yahtarizuna an akli ta'am atib wal hindu yaqulu yahrikuna anfusahum wa yarmuna anfusahum min syahikil jabal. Jadi dulu itu diceritakan ada sebagian orang yang terlalu
nufatit taklif bahasanya ya, yang menafikan terhadap taklifnya syariat, hingga mereka itu berkata bahwa nggak perlu kita itu menjauhi apa yang dilarang syariat dan juga tidak perlu untuk melakukan terhadap apa yang diwajibkan oleh syariat. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Ini terlalu minus. Ada yang terlalu kebablasan, yakni golongan orang-orang yang ada di Hindi sana. Mereka mengatakan bahwa kita itu berkewajiban untuk beribadah sampai harus menyiksa diri sendiri, ya, sampai tidak boleh makan yang enak dan seterusnya. Maka daunnya al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wal wasat al-mu'tadil huwa hadza syar'u alladzi ja'ana bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kemoderatan yang dibawa oleh baginda Nabi itu tengah-tengah, ya. Jadi daunnya Kanjeng Nabi dalam urusan ini adalah sesungguhnya bagi mata, bagi perut dan semua anggota tubuh kita itu sama saling memiliki hak, sehingga hendaknya kita itu memberikan setiap hal yang memiliki hak untuk kita beri haknya. Contoh yang kedua, Tangeriki juga banyak. Tangeriki juga dicontohkan. Yang nomor 2 dicontohkan juga dulu di dalam syariatnya Nabi Musa itu sangat berat, dan sedangkan dalam syariat agamanya Nabi Isa itu sangat mudah. Sedangkan syariatnya Kanjeng Nabi ini datang dalam keadaan tengah-tengah. Diceritakan dulu pada zamannya syariatnya Nabi Musa, di situ beliau menceritakan bahwa dalam syariatnya Nabi Musa kalau ada orang yang membunuh maka wajib untuk dibunuh balik. Itu berat. Sedangkan kalau dalam syariatnya Nabi Isa, kalau ada orang membunuh, itu wajib untuk dimaafkan. Bahasanya seperti itu. Wajib untuk dimaafkan. Nah, sedangkan syariat kita itu tengah-tengah. Boleh untuk membalas, boleh untuk nanti di situ mengambil diat, atau nanti juga boleh untuk memaafkan. Wes itu buahnya itu a'malil jawarih. Banyak di sini ya pembahasannya. Pun yang mana secara garis besarnya para ulama itu dawuh bil adli qamatis samawati wal ard, dengan tindakan moderat. Balik mana? Bil adli, dengan tindakan moderat akan terus langit dan juga bumi ini, akan terus berdiri, akan terus kokoh yang namanya langit dan juga bumi ini. Jadi intinya daunnya para ulama itu kita harus benar-benar moderat dalam semua urusan. Lah kemudian tengeriki dingendikaken Fahadi isyaratun mukhtasaratun ila haqiqatil adli. Nah, amal ihsan fa'alam anna ziyada alal adli qad takun ihsanan wa qad takun isaatan. Ini mulai ada hubungannya dengan ihsan. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya melebihi atas sebuah tindakan adil itu terkadang ihsan, terkadang dianggap isaah, terkadang dianggap sebuah tindakan baik, terkadang dianggap sebuah tindakan buruk. Gampangannya ngomong ngeten. Orang itu kalau moderat, maka kalau seperti itu bisa terkadang, kalau moderat itu sebuah hal yang wajib. Kalau lebih atas sebuah tindakan moderat itu terkadang dianggap baik, itu terkadang dianggap buruk. Lah, kalau moderat di dalam masalah taat, itu maksudnya adalah melakukan hal-hal yang wajib, itu merupakan sebuah kewajiban. Ataupun melebihi atas sebuah tindakan ibadah-ibadah yang wajib, maka itu merupakan sebuah tindakan taat, dan ini dianggap sebagai min babil ihsan, dianggap sebagai sebuah tindakan baik. Sehingga kalau kita dawuhkan secara global, maka mubalaghah atau istilahnya over di dalam urusan taat, baik dari segi jumlah ataupun dari segi kaifiyah, itu dianggap ihsan. Bon. Jadi korelasinya seperti itu. Kalau lanjutkan,
teng mriki dingendikaken sehingga kesimpulannya adalah walhasil anal adla ibaratun anil qadri al wajib minal khairat wal ihsan ibaratan an ziyada fi tilka ta'at bihasabil kamiyah wa bihasabil kaifiyah wa bihasabid dawa'i was sawarif wa bihasabil istighraqi fi syuhudi maqamatil ubudiyyati war rububiyyati fa hadza wal ihsan. Jadi kesimpulannya adalah kalau adil itu melakukan sebuah tindakan moderat yang sifatnya itu melakukan kadar yang wajib daripada sebuah ketaatan. Lah adapun yang namanya ihsan itu melakukan sebuah hal yang melebihi atas kadar wajib, itu namanya ihsan. Bon. Lah kemudian dilanjutkan lagi sama beliau. Lah yang namanya ihsan bertindak agak banyak, bertindak banyak dalam urusan taat. Itu ada kalanya kebaikannya itu sampai kepada dirinya sendiri, ada kalanya kebaikannya itu sampai kepada orang lain. Nah, tengeriki didawahakan. Nah, tengeriki diingatikakan dan termasuk dan perlu kita ketahui kalau yang namanya ihsan itu ditafsiri dengan tafsir yang model seperti ini, maka masuk di dalamnya mengagungkan terhadap perintahnya Allah dan juga sifat belas kasih terhadap makhluknya Allah. Dan termasuk daripada perkara yang dohir bahwa sesungguhnya termasuk di dalam hal mengasihi terhadap makhluknya Allah Ta'ala itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah silaturahim, ya, silaturahim atau menyambung hubungan keakraban dengan sanak keluarga. Mulanya Allah Ta'ala dawuh wa ita idil kurba, dan hendaknya kita itu memberikan bersedekah atau menyambung tali silaturahim dengan sanak kerabat. Pun itu maksudnya ita idil kurba. Pun dados 3 nggih. Kesimpulannya berarti 3 itu sudah daripada perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Jadi ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba. Sekarang kita mulai membahas yang namanya larangannya Allah Ta'ala. Wa yanha anil fahsya. Allah Ta'ala itu mencegah daripada 3 hal. Yang pertama al-fahsya, sebuah keburukan, yaitu yang dimaksud adalah zina. Yang kedua al-munkar, sebuah tindakan mungkar. Yang ketiga wal-baghi, sebuah tindakan zalim. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh seperti ini. Perlu kita ketahui sesungguhnya Allah Ta'ala itu menitipkan di dalam dirinya seorang manusia 4 hal. Allah Ta'ala menitipkan di dalam dirinya seorang manusia 4 hal. Yang pertama, asyahwaniyah al-bahimiyah, yaitu rasa syahwat atau hawa nafsu yang seperti halnya hewan-hewan. Itu pertama. Yang nomor 2, al-ghadabiyah as-sabu'iyah, sifat emosional seperti halnya hewan yang buas. Yang ketiga, wal wahmiyah asyaitoniyah, sebuah prasangka buruk yang seperti halnya setan. Yang nomor 4, al-akliyah al-malakiyah, sebuah tindakan akal yang seperti halnya malaikat. Jadi tak baleni maneh. Jadi Allah Ta'ala itu menitipkan pada diri manusia 4 komponen. Yang pertama, asyahwaniyah al-bahimiyah, syahwat hasrat hawa nafsu yang seperti halnya hewan-hewan. Yang nomor 2, al-ghadabiyah as-sabu'iyah, emosional yang seperti halnya hewan-hewan buas. Yang nomor 3, al-wahmiyah asyaitoniyah, ya, prasangka buruk yang seperti halnya setan. Yang nomor 4, al-akliyah al-malakiyah, akal yang seperti halnya para malaikat. Di 4 komponen yang ada yang menguasai diri seorang manusia. Kenapa kok harus disebutkan seperti itu? Karena ini nanti ada hubungannya dengan Allah Ta'ala melarang 3 hal.
al-fahsya wal munkar wal baghi. Lah, tengeriki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa min nata'ijil arwah al-qudsiyah al-ulwiyah innama yahtaju ila ta'dib wa tahdib tilkal huwa as-salasah al-awwal. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya agar kita ini menjadi baik, menjadi ruh yang suci, ya, menjadi diri yang baik, perlu yang namanya mengkondisikan, mendidik terhadap 3 hal yang pertama tadi. Jadi syahwat al-bahimiyah, kemudian emosional yang seperti sabuiyah, hewan galak, ya, hewan buas, dan juga wahmiyah asyaitaniyah. Lah adapun satu hal yang terakhir, yakni al-akliyah al-malakiyah, akal yang seperti halnya malaikat, maka ini sudah tidak perlu dikondisikan. Tidak perlu yang namanya ditakdib, diberikan sebuah pelajaran. Karena akal yang seperti halnya malaikat ini akan mengarah kepada sebuah kebaikan. Nah, yang perlu diarahkan ya 3 hal ini tadi loh. Napa asyahwah al-bahimiyah, syahwatnya seseorang. Syahwatnya seseorang itu harus diatur, harus diarahkan. Kemudian emosional yang seperti halnya hewan buas, dan juga prasangka buruk yang seperti halnya setan. Lagi, jangan dikira Allah Ta'ala menitipkan 3 komponen buruk ini pada dirinya seorang manusia seolah-olah sama sekali tidak ada baiknya, mboten. Justru asyahwa al-bahimiyah kalau bisa diatur dengan aturan yang baik, ini tidak lain tidak bukan adalah agar seseorang itu bisa mengarahkan sesuai dengan aturannya. Lah bayangna lek awak dhewe ora dititipi syahwat karo Gusti Allah, Pak, ora iso duwe anak, Pak. Ya kan? Begitu juga yang lainnya. Kalau kita tidak dititipi rasa marah, ya niscaya kita tidak akan ada kepedulian untuk membela agama ini kalau agama ini sedang dihina. Ya kan? Dan juga seterusnya. Makanya sebenarnya mulai daripada hasrat syahwat yang seperti halnya hewan, dan juga emosional yang seperti halnya hewan buas, dan juga prasangka buruk yang seperti halnya setan, itu ketika kok dididik maka akan mengarah kepada sebuah kebaikan. Tapi ketika tidak dididik, ini akan mengarah kepada sebuah keburukan. Paham ya? Bagaikan pisau lah bahasanya. Jadi sebenarnya ini merupakan hal-hal yang tidak bisa kita anggap negatif. Allah nyapa to Gusti Allah kok nitipno syahwat nang awak dhewe lah, awak dhewe anggarai lacut, ngare awak dhewe itu bertindak buruk. Ini enggak bisa dikatakan seperti itu. Karena justru sebenarnya semua hal itu, 3 hal yang sudah saya sebutkan itu tadi, itu tidak lain tidak bukan dititipkan kepada kita bagaikan yang namanya sebuah pisau. Bisa digunakan dalam sebuah hal yang bermanfaat, bisa digunakan dalam hal yang sifatnya berbahaya. Pisau kalau tidak dikondisikan bisa digunakan untuk membunuh seseorang. Sama seperti halnya syahwat al-bahimiyah, al-ghadabiyah, as-sabuiyah, dan juga al-wahmiyah, asyaitaniyah. Makanya perlu yang namanya dikondisikan. Apa hubungannya dengan ayat ini? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, hebat banget Pak beliau dawuh. Nah, beliau dawuh ngeten, amal kuwah asyahwaniyah. Amal kuwah asyahwaniyah ataupun kekuatan hasrat seorang manusia, fa hiya innama targhabu fi tahsilil ladzati syahwaniyah. Seorang itu kalau sudah punya hasrat nafsu, hasrat syahwat, maka seseorang itu ingin untuk menghasilkan, ingin mendapatkan kelezatan, keenaannya hasrat hawa nafsu. Ya kan? Lah ini termasuk daripada sebuah hal yang masuk dalam kata-kata al-fahsya atau tindakan buruk. Kan innallaha ya'muru wa yanha 'anil fahsya. Allah Ta'ala mencegah daripada sebuah tindakan buruk, dalam hal ini maksudnya adalah zina. Zina ini tidak lain tidak bukan adalah karena motivasinya adalah asyahwaniyah al-bahimiyah.
Karena seseorang memiliki yang namanya hasrat hawa nafsu. Makanya Allah Ta'ala melarang. Jangan sampai melakukan zina, artinya ini merupakan sebuah takdib, sebuah pengaturan daripada Allah Ta'ala agar kita niku bisa mengkondisikan syahwah al-bahimiyahnya kita. Hasrat hawa nafsu kita. Pun. Niku ngoten. Yang nomor 2, tengriki dingin dikaaken. Yang nomor 2, manusia tadi punya al-ghadabiyah as-sabuiyah. Sifat emosional seperti halnya hewan buas. Ya kan? Maka beliau dawuh, lah adapun kekuatan yang berupa emosional. Kekuatan yang berupa emosional seperti halnya hewan buas, maka selamanya ini akan mengajak untuk melakukan sebuah tindakan buruk, tindakan menyakiti kepada manusia lain. Nah, makanya sudah tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya manusia itu mengingkari hal tersebut. Maka yang namanya mungkar, yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa yanha 'anil fahsya'i, dan Allah Ta'ala mencegah daripada sebuah tindakan mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu secara bahasa kan artinya sebuah hal yang diingkari. Yang para manusia itu semua ingkar, yang para manusia itu semuanya tidak setuju. Lah itu berangkatnya adalah tidak lain tidak bukan adalah dari bahasanya al-ghadabiyah as-sabuiyah, yaitu sifat emosional yang seperti halnya hewan buas. Orang itu kalau punya sifat emosional seperti halnya hewan buas, tuntutannya adalah dia akan melakukan tindakan kriminal, menyakiti terhadap manusia lain. Dan tentunya ini merupakan sebuah tindakan yang diingkari oleh seluruh para manusia. Makanya Allah Ta'ala melarang hal tersebut. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan terhadap kita agar mengkondisikan emosional yang seperti halnya hewan buas yang ada pada diri kita dengan bahasa wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Tindakan mungkar. Yang terakhir wal baghi, ya kan, daripada tindakan mendolimi terhadap manusia. Dawuhnya beliau begini. Wa ammal quwwah al-wahmiyah asy-syaitaniyah fa wa abadan tas'a fil isti'la 'alan nas wa tarafu wa idhari riyasah wa taqaddum wa dzalika wal murad minal baghi. Adapun prasangka-prasangka yang seperti halnya setan, wong golek wis mampu dikuasai oleh setan. Pikirannya, akalnya, prasangka-prasangkanya niscaya akan mengajak dan menuntut seseorang tersebut agar merasa mulia, agar dia itu menjadi yang lebih paling pertama, yang paling unggul daripada seluruh para manusia. Dan inilah yang digendaki oleh Allah Ta'ala daripada kata-kata al-baghyu. Jadi al-baghyu itu maksudnya adalah selain mendolimi terhadap manusia adalah seseorang itu tuntutannya gara-gara punya wahmiyah asyaitoniyah. Wong ku lek wis kena al-wahmiyah asyaitoniyah, prasangka-prasangka yang berangkatnya dari setan, niscaya dia akan merasa dia itulah yang paling unggul, yang paling utama. Mulane ana sing jenenge Firaun sampai ngerasa sing jenenge dekne iku ngerasa bahwa dia itu Tuhan. Itu tidak lain tidak bukan gara-gara dia terkena oleh yang namanya terkena oleh yang namanya al-wahmiyah asyaitoniyah. Sehingga tidak lain tidak bukan tiga hal itu yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Ini tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap kita agar mengatur syahwat hawa nafsu kita.
asyahwaniyah, al-bahimiyah. Sehingga Allah Ta'ala mengaturnya dengan cara melarang kita untuk melakukan yang namanya zina. Yang nomor 2, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita itu mampu mendidik al-ghadabiyah as-sabuiyah, sifat emosional yang seperti halnya hewan buas, sehingga Allah Ta'ala melarang kita daripada tindakan mungkar. Karena tuntutannya tindakan mungkar adalah dia akan melakukan sebuah tindakan kriminal dan menyakiti terhadap orang lain. Dan yang nomor 3, Allah Ta'ala juga memerintahkan terhadap kita agar kita itu bisa mengatur al-wahmiyah asyaitoniyah, prasangka-prasangka yang seperti halnya prasangkanya setan. Sehingga Allah Ta'ala melarang dari kita untuk tindakan al-baghyu, tindakan mendolimi terhadap para manusia, atau kalau bahasanya di sini merasa lebih baik terhadap para manusia. Lah di sini dijelaskan kenapa kok yang didahulukan itu al-fahsya, urusan zina. Kemudian yang nomor 2 mungkar, yang nomor 3 al-baghyu. Ini seperti yang didahulukan oleh al-Imam Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, la wa minal ajaib fi hadzal bab annal uqala qalu akhassu hadil quwa as-salasah hiya syahwaniyah, ya, wa awsatuha al-ghadabiyah wa a'laha al-wahamiyah. Dan yang sangat menakjubkan adalah dalam bab ini para uqala, orang-orang bijak itu mereka berkata, dari 3 hal yang paling hina adalah asyahwaniyah, urusan hasrat hawa nafsu. Yang paling tengah-tengah adalah al-ghadabiyah al-wahmiyah, al-ghadabiyah as-sabuiyah. Dan yang paling atas, yang paling tinggi itu adalah al-wahmiyah asyaitoniyah. Tak terang nang ini wis. Nggih bahasa Arab aja kok gare gak paham. Tak terang nang ngeten. Para ukola, para orang-orang yang bijak itu sudah punya runtutan bahwa runtutan hawa nafsu yang ada pada manusia tadi kan dikatakan kan 4 ya. Mulai yang paling hina sendiri itu adalah hasrat hawa nafsu. Kalau dalam taklim, kalau kamu masih ingat, innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi. Yang namanya hawa nafsu itu adalah sebuah kehinaan. Maka barang siapa yang terseret oleh hawa nafsu, maka itu sama halnya dia terseret oleh sebuah kehinaan. Welek ngerti nang penjara. Nang penjara, orang yang kasusnya gara-gara membunuh, melakukan sama yang melakukan tindakan napa bahasane nggih? Tindakan melakukan tindakan urusan wanita, pelecehan dan juga yang lainnya. Maka nang penjara itu yang paling dihina dan juga yang paling napa nggih bahasane? Bukan hanya dihina, bahkan juga paling dimusuhi oleh para nabi adalah orang-orang yang terkena kasus skandal. Kalau kasus membunuh, wah orang-orang biasa. Tapi lek wis kena kasus sing jenenge iki mang, gara-gara keseret asyahwaniyah al-bahimiyah. Ini wis ana runtutan nafsu yang ada pada diri kita yang paling bawah sendiri adalah hasrat hawa nafsu. Kemudian yang tengah-tengah adalah al-ghadabiyah as-sabuiyah. Yaitu emosional yang sebab kenapa? Seperti halnya hewan buas. Dan yang paling tinggi adalah syahwat yang gara-gara napa? Al-wahmi atau prasangka-prasangka yang seperti halnya setan. Iki biasanya wong-wong kelas tinggi, Pak. Kayak Fir'aun, dadi raja ora tau lara blas. Akhirnya dia terkena oleh prasangka-prasangka yang dituntut oleh syaitan. Akhirnya dia disuruh mengaku sebagai menjadi Tuhan. Sehingga dan yang ajaibnya adalah kalau memang runtutannya yang paling bawah itu adalah syahwat al-bahimiyah, kemudian yang tengah adalah al-ghadabiyah
as-sabu'iyah, kemudian yang paling tinggi adalah al-wahmiyah asyaitaniyah, maka Allah Ta'ala juga sama dalam meredaksikan di dalam Al-Qur'annya. Ya kan? Pertama yanha anil fahsya. Ini apa? Zina yang termasuk dari kategori asyahwaniyah al-bahimiyah. Yang nomor 2 al-munkar, yang mana ini kategori al-ghadabiyah as-sabu'iyah. Yang nomor 3 apa? Ini masuk dalam kategori al-baghiyu, merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada semua para manusia. Ini kategori al-wahmiyah al-syaitaniyah. Maka ini merupakan sebuah hal yang Masya Allah sangat agung. Tapi cuma dawuhnya beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi termasuk bahasa tawaduknya beliau, Pak. Tawaduknya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau sampai dawuh, fahadha ma wasala ilaihi aqli wa khatiri fi tafsiri hadil alfa. Tafsiran ini tadi merupakan suatu hal yang akal saya nyampe. Fa iyyaku shawaban fa minar rahman. Andaikan ini merupakan sebuah tafsiran yang benar, maka ini dari Allah Ta'ala. Wa iyyaku khata'an fa minni wa minasyaitan. Andaikan ini tafsiran yang salah, maka ini tafsiran dari saya sendiri dan juga tafsiran dari setan. Allah wa rasuluhu bari'ani anhu, dan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya itu terbebaskan ya dari tafsiran ini. Walhamdulillahi ala ma khassana bi hadan nau'i minal fadli wal ihsan innahu al malikut dayyan. Ini merupakan bahasa tawaduknya beliau. Terakhir, sumaqala ta'ala ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala itu menasehati terhadap kalian semua dengan perintah dan juga larangan. La'allakum tadhakkarun, agar kita semua itu bisa mengambil sebuah pelajaran. Intinya dari syariat kita itu kan satu, ada larangan, ada perintah. Yes. Ini lek di rotok ditawa mana ya? Terakhir. Jam itu gak apa-apa, kurang didik. Ini lek rotok ditawa mana? Muncul sebuah pembahasan seperti ini. Di syariat kita itu kan ada yang namanya larangan, ada yang namanya sebuah perintah. Seringkali dari kita selaku manusia-manusia yang taraf imannya itu masih naik turun, kadang ada sebagian dari kita itu tidak mampu melaksanakan perintah secara total, namun mampu menjauhi larangan secara total. Ada yang sebaliknya, ada sebagian orang yang mampu melaksanakan perintah secara total, namun tidak mampu menjauhi larangan secara total. Cara bahasane wong-wong ku biasane napa? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah, itu juga akan menjadi sebuah pertanyaan biasanya. Terus kalau seumpama seseorang itu nggak mampu untuk totalitas di dalam melaksanakan sebuah perintah atau totalitas di dalam menjauhi semua larangan, mana yang istilahnya lebih parah? Dawuhnya para ulama niku ngeten. Ada sebagian pendapat mengatakan, ini dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Beliau dawuh, sesungguhnya menjauhi larangan itu harus lebih didahulukan daripada melakukan terhadap perintah. Artinya luweh bahaya wong iku ninggal atau mengabaikan sebuah larangan daripada seseorang itu tidak melaksanakan perintah. Tak baleni maneh. Menurutnya Al-Imam Al-Ghazali harus lebih didahulukan. Menjauhi sebuah larangan daripada melakukan terhadap sebuah perintah. Artinya lebih bahaya melanggar sebuah larangan daripada melakukan sebuah perintah.
Nyapa kok seperti itu? Kalau kita mengikuti tafsirnya, kalau kita mengikuti versinya Imam Fakhruddin, versinya Imam Al-Ghazali ya. Karena kan memang berangkatnya syariat ini ya cuma perintah sama larangan toh. Yang paling inti ini maksudnya. Sehingga kalau menurut Imam Al-Ghazali lebih baik dan lebih didahulukan seseorang itu harus mendahulukan yang namanya menjauhi larangan daripada melakukan sebuah perintah. Karena lek yai biyen kan sampai dawuh wis kowe iki wis ratik dadak tirakat model poso-poso ngono kuwi iso ratik. Poso terbesarmu iku ngedohi barang haram. Ya ora. Luwih abot iku. Ade poso enteng, Pak. 24 jam poso enteng. Tapi baru ngono awak dhewe nglakoni maksiat, ngabot ninggal maksiat. Ana dawuh Gus Mbak barang. Ora tip poso-posoan. Sing penting kowe iso ninggal, cara bahasane kekeh ninggal maksiat. Ora tip nglakoni perkara-perkara sing sunah-sunah ora apa-apa. Sing penting kowe kekeh lek katene diajak nang barang maksiat oleh hawa nafsu ataupun yang lainnya, kowe kekeh ora. Ha iki luwih abot. Real itu. Ya kan? Makanya dawuhna beliau itu sampai dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa kok beliau itu lebih mementingkan agar jangan sampai melanggar sebuah larangan daripada sebuah perintah? Alasannya diumpamakan seperti halnya orang yang sakit. Orang yang sakit lebih baik dia tarak sekalipun dia tidak melaksanakan sebuah perintah yang berupa minum obat. Contoh orang gudikan. Kalau diumpamakan, lebih baik mana dia minum obat tapi melanggar tarak, atau dia tarak tapi gak minum obat? Para ulama sepakat lebih baik dia tarak masih napa mboten ngombe obat. Iya toh? Kalau seorang yang gudikan iku gak mangan endog, gak mangan iwak, sekalipun dia tidak minum obat, dia akan sembuh dalam jangka waktu yang cepat. Begitupun sebaliknya, andaikan dia masih ngombe obat, dia kayak pisan. Tapi kalau larangan, taraknya itu terus dilanggar, sulit sembuhnya. Ya kan? Itu kalau tafsirnya Al-Imam menurutnya Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau dawuhnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau lebih dawuh harus didahulukan yang namanya sebuah perintah daripada sebuah larangan. Jadi kalau terjadi yang namanya sebuah pertentangan, ya dia harus memprioritaskan perintahnya Allah Ta'ala daripada sebuah larangannya. Nyapa kok seperti itu? Jenenge ulama kan pasti ono ae ya dalile ya. Dalilnya beliau sing jenenge iblis iku diusir teko surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau melakukan terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Rupanya dikongkon sujud ora gelem. Ya ta? Tapi sing jenenge iblis enggak melanggar larangan sama sekali. Sing melanggar larangan iku malah Nabi Adam. Ya kan? Yes, itu sebuah khilaf yang terjadi di antara para ulama. Dan juga tendensinya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau dawuh bahwa biasanya Pak, orang yang tidak mau melakukan sebuah perintah itu dasarnya adalah sebuah kesombongan. Sedangkan orang melanggar terhadap sebuah larangan itu biasanya karena dia terkalahkan oleh hawa nafsu. Dan sebuah hal yang dilanggar gara-gara hawa nafsu itu akan lebih mudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala daripada sebuah larangan yang tidak dilakukan atas dasar dia itu sebuah kesombongan. Jadi hilaf. Kalau saya sendiri
lebih cenderung ketoke kok ya luwih abot apa sing didhawuhno oleh Al Imam Al Ghazali. Iku real. Gak usah poso. Wis lek perlu gak usah nglakoni sing sunah-sunah. Lek perlu. Tapi ketika ada ajakan baik dari hawa nafsu ataupun yang lainnya untuk melakukan maksiat, langsung tolak, langsung tampelan. Iku wangel ya. Iku wangel. Sik luwih gampang awak dhewe iki poso, salat sunah, salat tahajud, salat duha, marang maksiat. Itu realnya seperti itu. Mulanya kalau saya pribadi lebih cenderung ke Imam Al-Ghazali. Itu Masya Allah. Luwih apot tenan, Pak. Dewe yai biyen yo padha kaya ngono. Pun launa wallahu alam bisawab.